kita semua ya, adik-adik sekalian. Mohon maaf ya agak terlambat. Ya dok. Ya, pagi ini kita akan membahas mengenai penyakit ginjal polikistik ya, atau disebut polikistik kidney disease. Jadi dari divisi ginjal dan hipertensi, Departemen Ilmu Penyakit Dalam FKUSO. Sebagai pendahuluan, pengertian dari penyakit ginjal polikistik itu adalah merupakan satu gangguan multisistem, artinya lebih dari satu organ, dan ditandai dengan adanya kista. Kalau dia pada ginjal, itu kistanya biasanya bilateral. Artinya kedua ginjal itu kena ya, jadi ginjal kiri dan ginjal kanan ada kista. Jadi kalau dia unilateral hanya satu ginjal aja ada kista, itu bukan disebut sebagai penyakit ginjal polikistik. Dan di samping kista pada ginjal, biasanya juga disertai adanya kista di organ lain. Makanya disebut dia multisistem. Ya, ada di ginjal dan biasanya ada juga di hati, pankreas, atau di otak ya, di membran arachnoid dari otak. Penyakit ginjal polikistik ini merupakan satu kelainan genetik di mana terjadi mutasi pada dua gen ya, gen polisistin namanya ya, yang berbeda secara autosomal dominan. Ini gambaran penyakit ginjal polikistik yang multi organ tadi. Jadi kecuali dijumpai adanya di ginjal, bisa kita jumpai di hati, bisa di pankreas atau di limpa juga bisa, kemudian bisa di ovarium atau di usus besar. Dan biasanya kalau kista pada organ-organ ini itu tidak menimbulkan gejala yang serius. Ya, ini juga gambaran penyakit ginjal polikistik itu pada otak, yaitu di membran arachnoid tadi, ada dijumpai kista, dan ini dapat menyebabkan aneurisme otak ya. Kemudian pada jantung itu bisa di katup jantung, dan ini akan menyebabkan regurgitasi dari katup jantung. Ya. Jenis-jenis penyakit ginjal polikistik itu kita bedakan atas 3 ya. Yang pertama yang kita sebut sebagai penyakit ginjal polikistik autosomal dominan atau disebut PKD, polikistik kidney disease, atau kita sebut ADPKD, autosomal dominan polikistik kidney disease. Ini diturunkan dari orang tua ke anak secara dominan. Kalau secara dominan itu artinya hanya membutuhkan satu gen yang abnormal untuk diturunkan ke anak. Ya, itu yang dominan. Yang kedua adalah yang infantil atau disebut penyakit ginjal polikistik autosomal resesif. Dan disebut juga ARPKD, autosomal recessive polycystic kidney disease. Itu juga sama, diturunkan melalui orang tua ke anak secara resesif. Dan jenis polikistik ini itu biasanya berat dan berakibat fatal pada awal bulan kehidupan. Dan insidennya sangat jarang, hanya muncul 1 dari 25.000 anak. Ya. Jadi sangat jarang tetapi bersifat fatal. Ya. Yang ketiga jenis kista atau polikistik di ginjal adalah yang didapat
ya. Jadi penyakit ginjal polikistik yang didapat ini disebut acquired polycystic kidney disease. Dan biasanya itu terjadi pada penyakit ginjal tahap akhir. Jadi kalau disebut penyakit ginjal tahap akhir itu adalah penyakit ginjal kronik yang membutuhkan terapi pengganti ginjal. Misalnya pasien-pasien yang sudah cuci darah. Jadi pada pasien-pasien yang sudah cuci darah sering dijumpai kista-kista kecil di ginjalnya yang disebut sebagai acquired polycystic kidney disease. Ya, bagaimana mekanisme terjadinya kista, polikista di ginjal? Itu oleh karena adanya mutasi pada polisistin 1 dan 2 pada daerah tubulus, ya, tubulus ginjal, di mana hal itu akan menyebabkan gangguan daripada silia tubular dan gangguan masuknya kalsium ke dalam tubulus. Bila terjadi kedua hal tersebut ini, maka akan terjadi gangguan pertumbuhan epitel tubulus dan diferensiasi epitelial daripada tubulus. Jadi gangguan pertumbuhan dan diferensiasi tubulus itu akan menyebabkan pertumbuhan matriks ekstraseluler yang abnormal, kemudian terjadi proliferasi daripada sel-sel tubulus dan terjadi sekresi cairan. Ketiga hal ini akan membentuk kista. Ya, nanti ada gambar yang lebih sederhana sehingga bisa dimengerti. Jadi ketiga gangguan ini akan membentuk kista. Bagaimana pengaruh kista terhadap ginjal? Kista ini nanti akan menyebabkan kerusakan glomerulus sehingga terjadi gangguan fungsi ginjal. Juga kista ini akan memicu terjadinya inflamasi interstisial atau terjadinya fibrosis interstisial yang juga nanti akan menyebabkan gangguan fungsi ginjal. Di samping itu, kista ini juga akan menyebabkan kerusakan pembuluh darah. Kerusakan pembuluh darah ini nanti memicu terjadinya sekresi renin angiotensin aldosteron sistem sehingga muncul satu kondisi hipertensi. Ya, ini yang sederhananya. Jadi pada ini tubulus yang normal, kemudian terjadi mutasi, ini diambil PKD ya, mutasi polisistin. Mutasi ini akan menyebabkan gangguan silia, kemudian proliferasi daripada sel-sel epitelial tubular, dan nanti akan membentuk kista. Jadi secara sederhana, beginilah proses terjadinya kista. Jadi kista itu terjadi di tubulus-tubulus daripada ginjal. Jadi bukan di glomerulusnya ya. Ya ini gambarnya. Jadi dia kistanya ada di tubulus-tubulus. Jadi ini adalah glomerulus. Kemudian ini tubulus proksimal. Ya. Ini loop open distal, collecting duct. Jadi terjadinya kista ini adalah di tubulus-tubulus. Jadi dia di sini tubulus-tubulus sehingga nanti lama-lama akan menekan glomerulus, menekan pembuluh darah glomerulus dan juga terjadi memicu suatu reaksi inflamasi ya. Jadi harus diingat ya bahwa kistanya bukan terjadi di glomerulus tapi terjadi di tubulus. Ya. Penyebabnya jadi biasanya ini adalah diturunkan. Jadi dia adalah genetik ya. Jadi penyakit ginjal polikistik ini biasanya dari anamnese itu kita dapat adanya riwayat keluarga. Jadi riwayat keluarga ini merupakan faktor risiko terjadinya penyakit ginjal polikistik. Kemudian kalau yang autosomal dominan itu diturunkan secara dominan.
Kemudian kalau orang tuanya mempunyai riwayat polikistik, biasanya 50% anak akan juga mengalami polikistik ya. Dan biasanya juga pasien-pasien penyakit ginjal polikistik ini memiliki banyak variasi kista di ginjal. Maksudnya adalah variasi kista ini artinya diameter kistanya berbeda-beda ya di ginjal. Kemudian yang tadi autosomal dominan biasanya muncul pada anak-anak dan dewasa, tetapi lebih sering pada orang dewasa. Dan gejalanya biasanya muncul setelah usia pertengahan. Jadi rata-rata 40 tahun ke atas ya. Mengenai 1 dari 1.000 orang, dan biasa terjadi PKD1 dan PKD2. Ini yang membedakan adalah kalau PKD1 itu untuk terjadinya gagal ginjal itu sangat cepat, jadi progresivitasnya sangat cepat. Kalau PKD2 lama, polikistik kidney jumpai di beberapa organ atau jaringan seperti yang sudah kita sebutkan tadi ya, bisa di hati, di otak, di jantung, dan mutasinya itu terjadi pada gen polisistin 1 dan polisistin 2. PKD1 ini lebih progresif ya. Itu yang membedakan antara PKD1 dan PKD2. Kemudian yang ketiga adalah yang autosomal resesif. Biasanya ini meninggal ya waktu lahir, jadi jarang hidup. Jadi muncul pada masa pertumbuhan atau kanak-kanak, ini jarang terjadi. Kemudian dia lebih berat atau lebih serius dan mengalami perburukan secara cepat. Ya. Yang autosomal resesif ini dapat mengakibatkan penyakit paru, penyakit liver yang serius dan biasanya berakibat fatal pada bulan pertama kehidupan. Artinya rata-rata meninggal ya pada bulan-bulan pertama kehidupan. Insidennya hampir di seluruh dunia ya. Jadi dia insiden penyakit ginjal ini ditemukan di seluruh dunia dan pada semua golongan. Jadi tidak hanya pada orang Batak atau orang Mandailing saja, dari semua ya, semua golongan bisa terkena. Ya, yang ini yang tadi adalah mengenai perbedaan antara autosomal dominan polikistik kidney disease, equaret atau autosomal resesif atau yang equaret ya. Jadi berdasarkan umur biasanya mulai sebut ketahuan kalau dia autosomal dominan itu pada usia 40 sampai 50 tahun. Kemudian kalau yang resesif, autosomal resesif itu di bulan-bulan awal, artinya baru-baru lahir. Kalau yang equaret atau yang didapat itu rata-rata 90% pada penyakit ginjal tahap akhir. Ini yang membedakan ya. Kemudian angka kematiannya itu kalau dia yang autosomal dominan itu 35-58% pada kondisi yang berat. Kalau yang resesif, autosomal resesif itu neonatus atau perinatal ya, jadi meninggal ya pasiennya. Kalau yang equaret tidak ditentukan. Insidennya lebih tinggi yang autosomal dibanding yang resesif ya. Jadi yang autosomal 1 dari 100 orang, kalau yang resesif 1 dari 25.000 ya. Oke. Kita masuk pada tanda dan gejalanya ya. Jadi kita
kalau bicara mengenai polikistik ini kita dominannya nanti adalah yang autosomal dominannya, jadi bukan yang resesif, karena yang resesif itu meninggal. Gejalanya itu biasanya muncul pada umur 40-50 tahun, dapat berupa nyeri pinggang atau punggung, kemudian biasanya pembesaran abdomen. Kenapa? Karena memang dengan adanya kista-kista tersebut, volume ginjal itu makin membesar dan dia mendorong ke arah abdomen. Dapat terjadi hematuri. Hematuri pada polikistik ini biasanya disebabkan oleh karena adanya kista yang pecah. Kemudian bisa terjadi infeksi saluran kemih atau infeksi di ginjal, pielonefritis. Bisa nyeri kepala, ya. Kemudian ini kemungkinan besar adanya kista di kepala. Tekanan darah yang meningkat oleh karena penekanan pembuluh darah di daerah glomerulus, rasa berdebar atau nyeri dada, ya. Jadi ini tanda-tanda gejala dari polikistik kidney disease. Kemudian manifestasi pada ginjal, ya. Manifestasi pada ginjal kalau kita lihat dari sini yang paling tinggi itu adalah hipertensi. Jadi penderita polikistik kidney disease itu 60-100% mengalami hipertensi, ya. Yang berjalan menjadi gagal ginjal ya adalah berkisar 50% pada umur 50 tahun. Kemudian terjadinya hematuri, gross hematuri, itu urin berdarah itu 50%. Kalau kejadian infeksi itu sering berulang-ulang pada kistik karena kita sebutkan tadi bahwa kista itu juga memicu terjadinya proses inflamasi. Kemudian untuk terjadinya batu ginjal itu berkisar 20-25%. Ya. Jadi ini manifestasi polikistik kidney disease pada ginjal. Ya, ini adalah bagaimana polikistik kidney disease itu menyebabkan hipertensi. Jadi tadi sudah saya sebutkan bahwa kista memicu iskemik di ginjal, jadi kedua ginjal. Jadi kondisi iskemik ini artinya kista menekan pembuluh darah. Kondisi ini akan mengaktifasi renin, angiotensin, aldosteron sistem, kemudian terjadi hipertensi. Oke. Bila terjadi ruptur kista di ginjal, itu ada klinis yang bisa kita kenali, ya. Jadi kista-kista ini sering terjadi ruptur. Biasanya akan terjadi kolik renal atau nyeri pinggang yang sangat sakit. Kemudian dia bisa terjadi gross hematuri, jadi urin berdarah, dan biasanya sembuh sendiri dan berlangsung 2-7 hari, ya. Jadi faktor penyebab gross hematuri ini bisa karena infeksi, bisa karena batu, atau bisa karena rupturnya kista. Jadi 3 hal ini penyebab munculnya gross hematuri, ya. Ya, kalau infeksi oleh karena kista di ginjal, gejalanya bisa demam, bisa nyeri panggul atau pinggang, dan biasanya tidak menjalar dan tidak berkurang jika berubah posisi. Pemeriksaan laboratoriumnya biasanya pada pemeriksaan urinalisis dan kultur urin, biasanya pertumbuhan bakterinya tidak ada, ya. Jadi tidak dijumpai pertumbuhan bakteri. Kemudian kultur darah itu sering positif pada beberapa kasus, ya. Oke, kalau terjadinya batu ginjal oleh karena polikistik, ya insidennya tadi sudah disebutkan 20-30%, ya, pada AD autosomal dominan. Kemudian dia 20-28% itu memunculkan gejala, artinya
berkisar 80% di asimptomatik. Gejalanya bisa nyeri panggul, hematuria, infeksi saluran kemih. Biasanya pada penderita penyakit polikistik ini jenis batunya adalah batu asam urat 50%. Ya, selanjutnya adalah gagal ginjal. Jadi oleh karena polikistik. Dan di awal-awal umumnya fungsi ginjal normal. Makanya banyak orang-orang yang tidak menyangka bahwa dia adalah penderita polikistik kidney disease sampai muncul gejala. Dan gejalanya itu terjadi pada usia 40 sampai 50 tahun. Di mana pada kondisi ini terjadi hiperfiltrasi glomerulus. Jadi terjadi filtrasi glomerulus yang berlebihan, kemudian lama-lama dia akan menyebabkan penurunan fungsi ginjal, dan disebutkan bahwa rata-rata penurunan fungsi ginjal itu 4,4 sampai 5,9. Jadi GFR-nya ya. GFR ini laju filtrasi glomerulusnya menurun 4,4 sampai 5,9 mililiter per menit per tahun. Jadi gagal ginjal ini terjadi oleh karena penekanan kista pada glomerulus. Ya. Jadi ini gagal ginjal, jadi kista dia menekan tubulus dan glomerulus. Kemudian ini akan menyebabkan penurunan fungsi daripada nefron. Kista juga tadi disebutkan menyebabkan reaksi inflamasi, kemudian terjadi, kalau reaksi inflamasi terjadi, maka terjadi infiltrasi imun. Hal ini akan menyebabkan terjadinya fibrosis atau pembentukan jaringan parut di ginjal. Kemudian akan menyebabkan kerusakan daripada nefron. Nefron ini adalah unit fungsional daripada ginjal, ya. Ini yang tadi yang PKD1 dengan PKD2, jadi kelihatan bahwa dari grafik ini PKD1 sangat progresif. Jadi kalau kita pakai umur, PKD1 ini udah terjadi gagal ginjal yang membutuhkan cuci darah pada usia 60 tahun, sementara kalau PKD2 itu di atas 60 tahun. Jadi PKD1 lebih progresif untuk terjadi gagal ginjal. Ya, kalau kita bicara mengenai nyeri akut abdomen, ada beberapa penyebab nyeri akut abdomen. Salah satunya adalah ginjal, ya. Kalau di ginjal biasanya disebabkan karena rupturnya kista, itu paling sering. Kemudian oleh karena batu dan infeksi. Kalau di hati itu oleh karena infeksi, itu jarang, dan perdarahan kista juga sangat jarang. Jadi nyeri abdomen ini paling sering kita jumpai oleh karena ginjal, ya. Ya, bagaimana mendiagnosa? Jadi yang pertama, diagnosis selalu kita mulai dengan anamnesis. Kita anamnesis pasiennya, apakah ada kencingnya berdarah, nyeri pinggang, kemudian kita periksa adakah pembesaran perut, baru kita lakukan pemeriksaan penunjang, ya. Pemeriksaan penunjang bisa USG. Dengan USG bisa kita lihat kista-kista yang banyak di ginjalnya dan hampir mengisi seluruh jaringan daripada ginjal. Kemudian juga CT scan. CT scan juga lebih bagus dari USG. Yang hipoekoik ini adalah kista, ya, kista di ginjal, dan dia bilateral. Kalau polikistik itu bilateral. Kemudian bisa dengan MRI, lebih bagus lagi, dan analisa gen juga. Jadi berdasarkan riwayat keluarga, ya. Bagaimana penata laksanaannya? Sebetulnya untuk kista ini tidak ada, ya. Tidak ada penata laksanaan sampai saat ini untuk mencegah
terjadinya kista atau untuk mencegah pembesaran kista. Jadi tidak ada sampai sekarang. Biasanya penata laksanaan itu bersifat suportif. Artinya klinis apa yang muncul itu yang kita obati. Jadi bila tensinya naik, kita kasih obat-obat hipertensi. Kalau ada infeksi, kita kasih antibiotik, kemudian minum banyak, itu berkisar 2 liter ya per 24 jam. Kalau ada nyeri, kita kasih anti nyeri. Kemudian gaya hidup sehat, yaitu mengurangi merokok, berolahraga, mengontrol berat badan, dan mengurangi konsumsi garam. Ya. Jadi ini ya, dikurangi konsumsi garam, kemudian diet rendah lemak. Jadi pola hidup sehat. Oke, ini saya masukkan tolvaptan. Tolvaptan ini obat baru yang di pasaran namanya Samska dan harganya lumayan mahal. Dari beberapa penelitian disebutkan bahwa tolvaptan itu dapat mengurangi total kidney volume, artinya dapat menurunkan pembesaran kista dari 5,5% sampai 2,8%. Ya. Kemudian disebutkan tolvaptan ini mengurangi perkembangan total kidney volume sampai 49%. Di samping itu, juga dari penelitian disebutkan bahwa tolvaptan mengurangi insiden komplikasi infeksi, kemudian batu dan hematuri. Ya. Tolvaptan ini memicu poliuri dan menurunkan kekambuhan batu dan ISK. Cuma saat ini tolvaptan ini banyak digunakan sebagai diuretik yang kita sebut sebagai aquaretik. Jadi dia mengeluarkan cairan tetapi tidak mengeluarkan elektrolit. Itu yang banyak ya. Untuk kista penelitiannya ini baru dilakukan di Amerika. Kemudian mekanisme kerjanya di sini tolvaptan memblok P2 reseptor, kemudian vasopresin menurun, beta endorfin menurun, nyeri berkurang. Jadi inilah mekanisme kerjanya untuk menurunkan rasa nyeri. Ya, ini hasil penelitiannya antara placebo dan tolvaptan. Jadi dia bisa mengurangi nyeri dengan p-value-nya di bawah 0,01, artinya nyeri yang berkurang itu signifikan dibandingkan dengan placebo. Ya, sebagai kesimpulan, ada 3 tipe dari penyakit ginjal polikistik. Yang pertama adalah yang autosomal dominan, polycystic kidney disease. Yang kedua, autosomal resesif, polycystic kidney disease. Dan yang acquired, ya, polycystic kidney disease. Kalau yang autosomal dominan, biasanya dia asimptomatik pada usia di bawah 40-50 tahun. Artinya tidak memunculkan gejala. Gejala polikistik yang sering kita jumpai itu berupa nyeri, hematuri, hipertensi, pembesaran abdomen, kemudian hepatomegali, beri ini aneurisma pada otak, dan kelemahan katup mitral. Diagnosisnya itu berdasarkan adanya riwayat keluarga, adanya temuan klinis tadi, biasanya itu ada balotemen atau pembesaran abdomen, kemudian dari imaging ya, gambaran radiologi. Dan sampai saat ini tidak ada pengobatan yang spesifik terhadap polycystic kidney disease, pengobatannya bersifat suportif. Ya, terima kasih ya adik-adik. Oke, saya kembalikan ke komtingnya ya. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Ada yang mau dipertanyakan? Izin bertanya, Dok. Ya. Tadi kan ada salah satu masalah yang menjadi komplikasi juga, hematuri yang dikaitkan terhadap rupturnya kista ya, Dok. Ya.
Dan apakah pada keadaan apa hal tersebut bisa menjadi emergensi, dan pada keadaan seperti apa kita langsung bisa merujuk hal tersebut langsung ke bedah, Dok? Apakah harus dibedah atau ada tata laksana lain, Dok? Ya. Terima kasih, Dok. Ya, jadi ruptur pada kista itu memang nanti akan sering terjadi, terutama pada pasien-pasien ya pada pasien polikistik lah. Itu biasanya karena ada benturan yang pertama, yang kedua volume kistanya yang membesar. Sebetulnya nggak ada yang emergensi di situ kalau pasiennya sadar atau sudah mendapat informasi bahwa biasanya itu karena kistanya yang pecah dan dia akan sembuh sendiri. Yang menjadi masalah biasanya pada orang-orang yang belum dapat informasi. Jadi pada saat kencingnya berdarah, jadi dia agak panik ya. Obat-obatannya nggak ada obat-obatan. Cuma kita kasih anti nyeri aja. Kemudian kalau dari pemeriksaan kita anggap satu ada infeksi, kita kasih antibiotik. Jadi tidak perlu dikonsulkan ke bedah. Ya. Jadi biasanya kita obati dengan anti nyeri, dan kalau ada tanda-tanda infeksi, itu kita kasih antibiotik dan nanti perdarahan akan berhenti sendiri. Baik, Dok. Terima kasih, Dokter. Ada lagi adik-adik? Izin bertanya, Dok. Ya. Kenapa ya, Dok, kistanya ini terjadi hanya pada tubulus ginjal aja, Dok? Oh ya, karena memang dia mutasi di polisistin. Jadi gen polisistin itu, polisistin 1 dan polisistin 2 itu adanya di tubular, bukan di glomerular. Ya. Gen polisistin ini tidak ada di glomerular. Ya. Baik, Dok. Terima kasih, Dok. Ada lagi, Dek? Izin bertanya, Dokter. Ya. Terkait tadi yang PKD yang dominan itu kan lebih sering untuk ditemukan simptomatik setelah usia 40-50 tahun. Ya. Apakah banyak juga kejadian ketika pasien memiliki penyakit ginjal atau saluran kemih yang lain, ternyata tidak sengaja ditemukan adanya polycystic kidney disease ini juga, Dok? Dan jika ditemukan, apakah tata laksananya hanya suportif juga atau bagaimana, Dok? Terima kasih. Iya. Ya, memang betul bahwa banyak polycystic kidney disease ini ditemukan secara kebetulan pada saat general medical check-up misalnya, atau ada kondisi-kondisi yang lain, misalnya adanya nyeri pinggang, kemudian adanya kolik abdomen. Jadi memang banyak secara berkebetulan ditemukan. Dan meskipun ditemukan secara dini polycystic kidney disease ini, tidak ada intervensi yang spesifik. Jadi pengobatannya tetap yang suportif. Ya. Baik, terima kasih, Dok. Waktunya udah habis ya, Dek. Jadi jam 11 ya. Yang mana komting tadi? Si Hasian mana? Oh, Hasian. Ya, untuk Dok. Yang kelas B macam mana ini nanti? Sama ininya? Apanya, Dok? Sama Zoom-nya. Oh, kelas B atau kelas A ya? Kelas yang B. Berikut. Kelas B yang beri. Ini kelas apa? Kelas B, Dok. Yang kelas A? Oh, yang kelas A link yang berbeda, Dok. Link yang berbeda ya. Iya, Dok. Tapi nggak ada yang dikirim ya linknya. Cuma si Hasian yang ngirimnya. Belum ada diingatin oleh komtingnya ya, Dok. Iya. Oh, sebentar, mungkin bisa saya kirim langsung ke dokter saja, Dok. Boleh. Ya. Oke, terima kasih ya adik-adik. Mudah-mudahan kuliah kita pagi ini bermanfaat. Ya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dokter. Terima kasih, Dokter.